Tidak ada yang lebih baik dari Engkau, Tuhan. Tidak ada yang lebih mulia. Tidak ada yang lebih hebat. Tidak ada yang lebih pantas untuk kami sembah selain hanya Engkau, Bapa kami. Karena itu kami mantapkan hati kami untuk tetap memilih-Mu sampai akhir hidup kami. Sekarang kami mau duduk diam, kami mau sama-sama tenangkan hati dan pikiran kami, dan kami mau sama-sama dengarkan firman-Mu, untuk pahami kebenaran-Mu, sehingga firman-Mu, kebenaran-Mu itu mengubah hidup kami hari lepas hari. Ini hidup kami siap Tuhan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Tema khotbah yang akan saya share, saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini adalah masihkah kau setia? Masihkah kau setia? Kalau beberapa waktu yang lalu khotbah saya yang terakhir saya menyampaikan firman Tuhan, masihkah kau rindu? Dan malam ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang berkata, masihkah kau setia? Baik, kita akan buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Kita buka Alkitab kita. Boleh ditayangkan? Di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-13. Ada dua ayat, nanti satu lagi Matius 24 ayatnya yang ke-13. Masihkah kau setia? Saya bacakan bagi kita semua pada malam hari ini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semua orang mendambakan yang namanya kesetiaan. Seorang istri tentu mendambakan kesetiaan suaminya, demikian juga sebaliknya. Seorang atasan atau seorang bos pasti mendambakan, menginginkan karyawan-karyawan yang baik, karyawan yang loyal, karyawan yang rajin itu memiliki yang namanya kesetiaan. Orang yang lagi pacaran pun tentu berharap pacarnya setia, sehingga proses pacaran yang dijalankan itu Bapak Ibu tidak berlalu sia-sia. Tidak buang-buang waktu, tapi berujung kepada pelaminan ataupun pernikahan. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak menyukai kesetiaan. Semua orang suka setia, suka dengan kesetiaan. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudaraku, mencari orang yang ganteng, orang yang pintar, orang yang tampan, cantik, bahkan mencari orang yang kaya raya, orang yang hebat di mata dunia itu gampang sekarang. Justru mencari orang yang setia ini sudah mulai susah, Bapak Ibu. Sekarang coba tanyakan dalam diri kita, kita termasuk orang yang setia atau bukan? Bapak Ibu Saudaraku, kalau manusia menyukai yang namanya kesetiaan,
Ternyata Tuhan pun demikian. Bukan hanya manusia, pasangan hidup kita, atasan kita yang menyukai ataupun mendambakan kesetiaan kita. Ternyata Tuhan pun menginginkan, mengharapkan, mendambakan kesetiaan kita sebagai umat-Nya. Berbicara mengenai kesetiaan, Tuhan sudah sangat setia kepada kita. Kalau bicara tentang kesetiaan Tuhan, nggak usah diragukan lagi. Nggak usah kita pertanyakan, nggak usah kita curigai lagi. Tuhan begitu setia kepada kita. Kalau kita setia, Tuhan setia. Kalau kita tidak setia, maka Tuhan tetap setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Luar biasa Tuhan kita, Dia begitu setia. Itu sebabnya dalam setiap doa-doa saya, penyembahan saya, saudaraku, saya selalu katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita sedetik pun. Apapun yang terjadi, apapun yang ada di dalam hati kita, apapun yang menjadi perasaan kita, sebergejolak apapun pikiran kita, dan saudaraku, securiga apapun kita tentang penyertaannya, Alkitab berkata Tuhan kita tetap Tuhan yang setia. Yang menjadi pertanyaannya adalah, Bapak Ibu, saya, kita semuanya masih setia enggak kepada Tuhan? Dan kira-kira sampai kita menutup mata nanti, mampu enggak kita berlaku setia kepada Tuhan Yesus yang selalu setia kepada kita? Ini yang menjadi masalah. Emang penting Pak Pendeta setia kepada Tuhan. Aku kan udah percaya Tuhan Yesus, aku udah jadi orang Kristen. Ya cukup. Sebagai hamba Tuhan, saudaraku, saya mau katakan, kesetiaan itu sangat-sangat penting. Nih, saya kasih tahu. Langkah pertama kita ketika kita mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus dan kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, itu keputusan yang bagus. Itu langkah awal yang bagus yang bisa menjadi sejarah manis dalam perjalanan hidup kita yang singkat di bumi ini. Wah, kapan Bapak Ibu mulai pertama kali dijamah Tuhan sehingga Bapak Ibu berani berkata, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Kapan itu? Saya katakan itu langkah awal yang sangat bagus. Itu langkah awal yang menjadi sejarah yang manis dalam hidup Bapak Ibu, hidup saya, hidup kita semuanya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, langkah awal itu akan menjadi sia-sia. Sejarah yang manis itu, sejarah yang luar biasa mulia itu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak memiliki kesetiaan sampai kita, saudaraku, menuntaskan langkah akhir kita. Kapan langkah akhir kita, saudaraku? Ketika kita ada di tempat pembaringan kita, detik-detik akhir ketika kita menghembuskan nafas, menutup mata kita selamanya, dan saat itu jantung kita berhenti berdetak.
orang di sekitar kita menangis, berduka karena kita meninggalkan dunia ini. Detik-detik itu masih enggak kita setia kepada Tuhan? Hari ini masih enggak kita setia kepada Tuhan Yesus? Berani enggak Bapak Ibu besok, lusa, minggu depan, bulan depan, sampai kita menutup mata, berani enggak kita tetap setia kepada Tuhan walau apapun yang terjadi? Mari kita renungkan malam ini. Jangan sampai saudaraku langkah awal kita bagus. Kita mencatat sejarah yang manis dalam perjalanan hidup kita. Tapi di perjalanan saudaraku kita mencurigai Tuhan. Di perjalanan karena situasi dan kondisi membuat kita berpikir, wah gak ada itu ternyata Tuhan. Kondisi demi kondisi yang menimpa kita, masalah, persoalan, sakit, penyakit yang menimpa kita, yang Tuhan izinkan terjadi, yang Tuhan luaskan terjadi bagi kita, membuat kita berpikir, Tuhan benar ada gak sih? Tuhan benar berdaulat gak sih dalam hidupku? Tuhan baik gak sih dalam hidupku? Sehingga kita mengambil keputusan, kita meninggalkan Tuhan, saudara. Dan ketika kita menutup mata selama-lamanya, Tuhan mendapati kita telah undur dan meninggalkan Dia. Orang banyak tetap akan menangisi kita, keluarga kita tetap akan menangisi kepergian kita, Bapak Ibu. Bahkan saudaraku bisa akan sangat banyak yang menangis, yang berduka. Bahkan mereka ikut langsung mengantarkan kita ke tempat perhentian kita yang terakhir. Ke kuburan, ke krematorium, banyak yang nganterin. Banyak yang ngantar, tapi buat apa kalau yang menjemput kita bukan Tuhan? Buat apa, saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, langkah awal itu memang bagus, tetapi kita harus tetap setia mengiring Tuhan Yesus seumur hidup kita. Bahkan sampai kita menuntaskan langkah akhir kita, hembusan nafas terakhir kita. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Matius 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, itu yang akan selamat. Ayat 22 berkata, banyak orang yang akan membenci kita. Boleh ditayangkan ayat 22. Selama engkau hidup di dunia ini akan banyak yang membencimu. Bahkan akan ada banyak orang yang mau menganiaya kamu. Tetapi orang yang bertahan, orang yang setia sampai kesudahannya, itu yang akan diselamatkan. Jadi saudaraku, kesetiaan ini sangatlah penting. Kesetiaan kita sangatlah penting. Wah, Bapak Ibu masih setia? Amin. Bapak Ibu masih punya api seperti dulu pertama kali kau terima Dia? Kau masih punya perasaan seperti dulu ketika pertama kali kau ijab kabul, ijab kabul dengan Tuhan. Nah, ini istilah aja ya. Ketika pertama kali kau terima Dia dalam hidupmu, engkau berapi-api, kau bersemangat, gairah. Saya tanya malam ini, masih Bapak Ibu? Masih? Atau jangan-jangan sudah pudar sedikit demi sedikit Bapak Ibu?
Mari setia, belajar setia kepada Tuhan. Memang hidup ini tidak mudah Bapak Ibu, memang hidup ini tidak mudah. Hidup ini sulit, hidup ini susah. Bahkan kalau saya mau kasih tahu kita belak-belakan, hidup ini sebenarnya tragis. Hidup di dunia itu enggak enak, sekalipun Bapak Ibu punya semuanya. Saya mau katakan dari usia kita 0 sampai 70 tahun itu lebih banyak enggak enaknya. Hari ini mungkin kita happy, hari ini mungkin kita diberkati, kita bahagia, kita bisa tersenyum, kita bisa ketawa ngakak, kita bisa happy-happy dengan keluarga kita. Tapi saudaraku, orang yang hari ini tertawa terbahak-bahak, besok bisa menangis, bahkan tangisannya lebih sedih, lebih menyeramkan dibandingkan dengan tangisan orang lain. Hari ini kelihatan baik-baik saja. Wah, belum tentu besok Bapak Ibu. Hidup ini memang susah, sulit. Hidup ini memang tragis. Itu sebabnya saudaraku, rumah kita bukan di dunia ini. Tuhan gak pernah loh Bapak Ibu di dalam Alkitab itu menjamin kenyamanan kita di dunia ini. Salah itu Bapak Ibu. Itu yang Bapak Ibu dengar itu teologi kemakmuran. Gak ada ayatnya di dalam Alkitab, tunjukkan ke saya, gak ada ayatnya di dalam Alkitab Tuhan akan membuat kita nyaman senyaman-nyamannya di dunia ini. Gak ada. Yang ada saudaraku justru Tuhan menggoncang. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan gak mau kita parkir di dunia ini, saudara. Gak mau kita mencintai dunia ini. Percintaan dengan dunia ini permusuhan dengan Allah. Tuhan gak mau kita betah di bumi ini. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tuhan gak mau. Justru Tuhan hajar kita. Tuhan hajar kita hari lepas hari. Supaya apa? Supaya kita memandang kepada Tuhan. Supaya kita ngerti bahwa hidup yang sebenarnya itu bukan di dunia, di bumi ini. Tapi nanti ada tempat yang baru, ada rumah yang baru yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan itu bersama dengan Tuhan sendiri. Itu dipenuhi dengan kemuliaan. Enggak ada tangis, enggak ada ratap. Di sanalah Tuhan mau kita tinggal selama-lamanya, saudara. Bukan di bumi ini. Kalau Bapak Ibu dengar percaya Yesus, nanti tokomu akan ramai, sakitmu sembuh, mujizat tiap hari. Itu bukan dari Alkitab. Itu pemahaman teologi kemakmuran. Saya sampaikan itu Bapak Ibu. Gak ada. Tuhan hajar kita. Tuhan bilang apa? Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Kamu percaya kepadaku? Kamu mau ikut aku? Sangkal dirimu, pikul salibmu, baru bisa ikut aku. Ketika orang kaya itu datang kepada Tuhan, Tuhan, aku mau hidup seperti apa supaya aku masuk kerajaan Allah? Wah, kamu harus lakukan hukum Taurat. Orang kaya itu bilang, sudah Tuhan, sudah. Wih, mantap kan? Sudah. Jadi kalau ada pendeta yang bilang gak ada manusia yang bisa menjalankan hukum Taurat, salah. Banyak, ada. Walaupun gak banyak, ada. Ini satu. Paulus, dia berkata, aku tidak pernah bercacat celah dalam menjalani hukum Taurat. Wah, ada yang bisa. Tapi Tuhan bilang apa? Ketika orang kaya itu bilang, aku sudah lakukan itu Tuhan. Tuhan bilang, oh berarti kamu mau yang lebih lagi. Hidup yang sesungguhnya. Jual
hartamu, bagikan kepada orang miskin. Apa pesan apa yang bisa kita tangkap di situ? Jangan terikat dengan dunia ini, jangan mencintai dunia ini. Tujuan kita Tuhan, rumah kita sorga yang mulia itu. Jadi bukan begitu ya Bapak Ibu. Saya menyimpang sedikit, itu teologi kemakmuran. Nah, saya tahu Bapak Ibu hidup kita di dunia ini susah secara daging. Tidak enak bagi jiwa kita yang sudah rusak ini Bapak Ibu. Betul. Tapi saudaraku, tetap Tuhan menginginkan yang namanya kesetiaan kita. Jangan sampai karena hidup susah kita hanya pusing mikirin uang, cari duit. Kita habiskan waktu kita untuk cari nafkah, bukan buat istri kita, buat anak-anak kita. Itu bagus, itu boleh. Tapi jangan sampai mencari semua yang fana itu sampai kita meninggalkan Tuhan. Itu salah. Dan sebagai hamba Tuhan, saya ajak kita untuk bertobat, berubah saudaraku. Hidup memang susah, tapi jangan karena kesusahan itu kita banting tulang, berjuang saudaraku, dan kita melupakan Tuhan. Duit kita dapatkan, tapi Tuhan kita lepaskan Bapak Ibu. Biar kita tetap setia kepada Tuhan. Lagi susah, dekat sama Tuhan. Lagi happy, lagi diberkati, tetap dekat dengan Tuhan. Setia. Apapun keberadaannya, setia. Saya mau kasih tunjuk saudaraku. Di catatan saya ini ada 4 orang tokoh. Sebenarnya bukan 4 sih. 6 orang tokoh Alkitab yang begitu setia kepada Tuhan. Dan tokoh-tokoh yang saya catat ini ada di Perjanjian Lama. Mereka belum ditinggali Roh Kudus selama-lamanya. Pencurahan belum terjadi. Tapi mereka bisa setia kepada Tuhan. Dan kesetiaan mereka tanpa batas Bapak Ibu. Contoh manusia pertama di dalam Perjanjian Lama yang setia itu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Bapak Ibu saudaraku, saya tidak usah jelaskan ke 6 orang ini, cukup 3 ini aja yang jadi pelajaran bagi kita. Satu ketika raja bikin patung yang besar dan dia perintahkan semua rakyatnya yang tinggal di negeri itu semua harus menyembah patung raja itu. Tapi ketika semua rakyat menyembah patung itu, ada 3 anak muda yang enggak menyembah. Namanya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Singkat cerita, raja sangat marah saudara. Raja sangat marah. Kemudian mereka bertiga diancam oleh raja. Akan dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Perapian yang menyala-nyala. Saudaraku, itu real, itu nyata, itu di depan mereka. Itu perapian yang menyala itu bukan cuman omong kosong, tapi ada di depan mata mereka. Pertama memang mereka nggak lihat, tapi ketika dipanggil raja, raja bilang, aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Sembah patungku atau tetap sembah Tuhanmu. Kalau kamu nggak sembah patungku dan tetap sembah Tuhanmu, maka kamu akan saya masukkan ke api ini. Apa yang diputuskan oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego Bapak Ibu? Mereka berkata kepada raja, Raja, sekarang dengar keputusan kami. Kira-kira begitu. Dia bilang, kalau Tuhan mampu menolong kami, Tuhan akan menolong kami dari api itu Raja. Tapi kalau Tuhan gak mampu atau Tuhan gak mau menolong kami harus masuk api yang menyala itu. Tuhan,
Raja dengerin, kami tetap tidak menyembah patung raja. Kami tetap menyembah Tuhan kami. Api bukan ada di balik gedung, di belakang istana, no. Ada di depan matanya. Ada di depannya. Fakta. Kalau dia menyembah patung raja itu, dia selamat, nggak dimasukkan ke api itu. Dan dia juga tahu kan, Allah Israel, dia akan masuk sebentar lagi. Tapi saudaraku, ini luar biasa sekali. Mereka bilang, kalaupun Tuhan nggak tolong kami, bodoh amat. Dengar ya, kami akan tetap setia dan bukan patung Tuanku Raja. Saudaraku, sebesar apa sih tantangan kita dalam hidup kita sehari-hari? Sehebat apa sih masalah kita? Atau sehebat apa sih rintangan, halangan yang membuat kita tidak berlaku setia kepada Tuhan? Saya tahu hidup ini susah, hidup ini sulit, hidup ini, saudaraku, tragis. Saya tahu. Saya pun masih punya masalah, punya persoalan. Saya tahu. Tapi apakah masalah persoalan kita jauh melebihi masalah beban, persoalan, ujian yang sedang dihadapi Sadrah, Mesah, dan Abednego? Belum ada apa-apanya. Tapi kita sering sekali nggak setia kepada Tuhan. Dan luar biasanya Bapak Ibu, ada juga yang ketika dia ada masalah, dia setia loh kepada Tuhan. Hari Minggu ke gereja, hari Rabu ke gereja, hari Jumat ke gereja. Ada ibadah yud, ikut ke gereja. Ada komsel, ke gereja. Sekolah minggu pun dia ikut. Kenapa kok begitu rajin? Saya punya banyak masalah Pak Pendeta. Saya mau menyembah Tuhan. Saya mau dekat dengan Tuhan. Wah, puji Tuhan. Ternyata masalah membuat dia lebih mencintai Tuhan, dekat kepada Tuhan, lebih rajin beribadah, dan seterusnya. Tapi ketika ini orang diberkati, dapat pekerjaan, gaji yang didoakan 5 juta, dapat 10 juta. Ya kan? Didoakan 5 juta, puasa 5 juta, 5 juta dalam nama Yesus. Jamah bos itu, jamah hatinya. Supaya beri saya gaji 5 juta. Tiba-tiba ketemu bos, bos bilang, saya kasih kamu gaji 10 juta. Diberkati saudara. Haleluya. Hari-harinya dipenuhi dengan senyuman. Wah, udah bisa beli motor, ya kan. Tempo setahun dapat gaji 10 juta, udah bisa beli mobil. Luar biasa. Pendeta lihat sekolah minggu, nggak ada lagi bapak itu. Tapi pendeta masih mikir, yalah kan dia orang tua, nggak mungkin lah ikut sekolah minggu. Besoknya hari Sabtu Pak Pendeta datang ibadah yud, dia lihat, nggak ada lagi bapak itu. Tapi pendeta masih mikir, ya iyalah ini kan ibadah yud, nggak mungkin juga dia setiap Sabtu datang. Pendetanya masih mikir positif, saudara. Jumat ada doa malam Bapak Ibu. Wah, semua penata layan wajib hadir. Pendeta juga hadir. Dia lihat, nggak ada bapak itu. Puji Tuhan, mungkin lagi nggak bisa. Hari Minggu nggak ada. Wah, nggak apa-apa.
Sekali ya wajarlah, dalam 1 bulan sekali gak ke gereja ya wajarlah, manusia sekarang. Minggu depan dia pasti datang. Minggu depan datang lagi, ibadah lagi. Pak Pendeta intip-intip sambil nyanyi, ku mau selalu bersyukur. Lihat-lihat ke belakang, kagak ada. Sampai doa berkat Pak Pendeta di depan dia lihat, kagak ada. Ditelepon, Pak kok gak datang? Sibuk Pak. Wah sekarang saya banyak pekerjaan Pak, banyak bisnis, banyak yang dipercayakan. Jadi gimana Pak? Ya nantilah Pak kalau ada waktu. Puji Tuhan. Ada ternyata orang yang dikasih kenikmatan, kenyamanan, dikasih berkat yang melimpah oleh Tuhan. Dia tidak setia lagi kepada Tuhan. Nah orang yang begini saudaraku, pantasnya saudaraku diberi kesusahan terus. Nantilah Pak kalau ada waktu. Kapan ada waktunya? Tunggu susah lagi. Maka saya sih gak mendoakan Bapak Ibu. Tapi kalau kita bersikap demikian, bukankah lebih baik kita susah saja supaya kita bisa tetap setia kepada Tuhan? Untuk apa kita diberkati di dunia ini? Kita punya segala-galanya. Orang luar pandang kita hebat, orang luar pandang kita wow keren. Tapi kita kehilangan Tuhan, tapi kita kehilangan kerajaannya. Kita kehilangan kehidupan yang kekal itu. Buat apa? Nah sebagai hamba Tuhan saya harus sampaikan ini. Walaupun gak enak di telinga Bapak Ibu, tapi inilah kebenaran. Tugas saya, tugas kami hamba-hamba Tuhan, sampaikan ini. Jadi bagusnya gimana Pak? Bagusnya Bapak Ibu kita diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya kan? Tapi kita juga tetap cinta Tuhan. Kekayaan yang Tuhan berikan, semua fasilitas yang Tuhan berikan bukan untuk kenyamanan, kenikmatan diri kita, tapi kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Itu yang benar. Itu yang benar, jadi tetaplah setia Bapak Ibu ya. Oke, dengan kondisi kita sekarang ini, COVID yang merajalela, saudara, COVID yang merajalela membuat hidup kita susah kan? Saya tahu Bapak Ibu, saya tahu, saya sering sampaikan kan, COVID membuat kita begini, begitu. Saya tahu, saya juga mengalaminya Bapak Ibu. Tapi sebagai hamba Tuhan saya juga tetap mengajak kita. Tuhan sangat setia kepada kita. Maukah Bapak Ibu tetap setia kepada Tuhan? Kesetiaan yang saya maksud di sini bukan tetap jadi orang Kristen. Pak Pendeta, walaupun saya nggak ikut ke gereja, walaupun saya nggak ikut streaming Pak Pendeta, walaupun saya nggak baca Alkitab, tapi saya masih Kristen loh Pak Pendeta. Saya masih orang Kristen Pak, KTP saya belum berubah. Dan kalau orang tanya saya agama apa, saya jawab Kristen dengan tegas Pak. Oh dengan yakin saya bilang saya orang Kristen Pak. Jadi saya tetap setia dong kepada Tuhan. Jadi saya nggak meninggalkan Tuhan dong. Kesetiaan yang saya maksud bukan hanya sekedar sekali Kristen tetap Kristen, bukan itu. Kesetiaan yang benar itu bukan kesetiaan yang pasif, tapi kesetiaan yang aktif. Kalau dulu kita percaya Yesus, sekarang percaya Yesus, sampai mati kita percaya Yesus. Kalau dulu kita rajin berdoa, tetap berdoa, rajin berdoa. Bahkan dari hari ke hari ada progres peningkatan. Kalau tadi berdoa sekali, sekarang 2 kali, besok 3 kali, lusa 4 kali. Sampai kita menutup mata, grafiknya terus naik, saudara. Setia bukan berarti tetap ada di posisi semula. Itu pasif. Setia yang benar itu adalah ketika Tuhan kasih kita 1 talenta, kita tidak kubur sehingga tetap jadi 1, tapi kita perjuangkan, kita aktif bagaimana supaya 1 talenta itu jadi 2.
yang 2 jadi 4, yang 4 jadi 8. Kesetiaan itu harus aktif. Kita tetap percaya Yesus, kita tetap jadi orang Kristen, yes. Tapi nggak cukup sampai di situ. Setiap hari kita meningkat, bertumbuh dan terus bertumbuh dalam Tuhan. Masih setia Bapak Ibu? Atau jangan-jangan Bapak Ibu jalan di tempat? Atau jangan-jangan ada yang mundur? Nah, malam hari ini firman Tuhan itu buat kita semuanya. Firman Tuhan ini buat kita semuanya. Apapun kondisi di luar sana, jangan curigai Tuhan, jangan ragukan Tuhan. Dia setia. Mari malam ini ambil keputusan di hati, aku akan tetap setia. Setia yang aktif. Aku terus mengembangkan diriku, aku terus menumbuhkan imanku. Aku terus bertumbuh, terus berjuang, bertumbuh. Sebagaimana kita cari duit nggak capek-capek kan? Dari pagi jam 5 sampai nanti jam 10 malam duit. Kita cari duit. Kita putar otak cari duit. Sedemikian hebat pula kita harus cari Tuhan. Bahkan harusnya lebih lagi. Karena duit yang tadi kita cari itu hanya untuk di dunia ini Pak Bu. Tapi kalau kita cari Tuhan, itu berlaku sampai kita menutup mata. Bapak Ibu, setuju? Ayo. Jangan cari duitnya jago, cari Tuhannya nggak jago. Sebagai hamba Tuhan di gereja ini, saya semangati Bapak Ibu, saya motivasi Bapak Ibu, ayo sama-sama terus setia kepada Tuhan, terus bertumbuh, aktif di dalam Tuhan. Jangan pandemi ini membuat iman kita gugur. Jangan pandemi ini membuat iman kita jalan di tempat mundur. Tapi biar kita terus maju bersama dengan Tuhan. Sebelum saya berdoa, saya mau nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Ada satu lagu saya mau tunjukkan kepada kita, mau perdengarkan kepada kita. Di keheningan ku ucapkan janji, segenap jiwa cintaku abadi kepadamu, belahan kalbu, pujaan hati kesayanganku, kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku, kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Bila waktu ini cepat berlalu, bersamamu di awan-awan, ku pandang mesra wajah agungmu, puaskan kerinduanku.
Bait kedua, saudara. Kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Bait kedua ini berkata, kemanapun aku ikut Tuhan Yesus, kemanapun aku ikut Tuhan Yesus. Dari Nazaret sampai ke Golgota, aku ikut Tuhan Yesus. Nazaret itu melambangkan kota di mana Tuhan Yesus lahir. Di sana ada pesta, Bapak Ibu. Ketika seorang bayi dilahirkan, orang tuanya bersuka cita. Bahkan orang-orang di sekitarnya, keluarga besarnya bersuka cita. Tapi Golgota itu melambangkan kematian, penderitaan, melambangkan yang gak enak bagi daging kita. Jangan sampai kita hanya ikut waktu di pesta, waktu dilahirnya Tuhan Yesus, tapi kita undur ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada penderitaan, ketika sepertinya Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, ketika sepertinya Tuhan meninggalkan kita, ketika sepertinya Tuhan diam saja atas masalah kita. Jangan sampai kita undur, tapi biar kita tetap setia. Kita tetap ikut Tuhan Yesus dari Nazaret sampai ke Golgota. Happy ikut, menderita pun tetap ikut Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini tidak hanya menegur kita hari ini, kiranya ini terus, saudaraku, menginspirasi, mengingatkan kita untuk kedepannya pun, besok lusa, bahkan sampai selamanya. Apapun yang terjadi besok lusa, seterusnya, sekali Yesus tetap Yesus. Bahkan bukan cuma jadi pengikut Yesus yang pasif, tetapi terus aktif, terus mengembangkan diri, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai kapan? Sampai kita tuntaskan langkah akhir kita, sampai kita hembuskan nafas kita yang terakhir. Kita menutup mata, Tuhan mendapati kita setia. Kiranya firman-Mu ini mengingatkan kami, menegur kami, menginspirasi kami, memerdekakan kami, Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa, punya Allah yang sangat setia, sangat setia. Dan kalau malam ini kami dengar firman-Mu yang juga menyatakan, mengajarkan supaya kami setia, kami mau lakukan dengan segenap hati, Bapa. Tidak ada yang lebih baik darimu, tidak ada yang lebih benar darimu, tidak ada yang lebih pantas darimu, Tuhan. Karena itu kami tetap memilih-Mu, tetap setia kepadamu, bahkan terus menggerakkan seluruh kehidupan kami maju, terus bertumbuh di dalam Engkau, Bapa. Berkati jemaat-Mu yang saat ini mendengar firman Tuhan ini, dan juga yang mendengarkan siaran tundanya, tetap diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat firman-Mu. Amin. Amin. Tuhan berkati kita, Bapak Ibu.